Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Semoga seluruh amal ibadah kita, langkah kaki kita, tilawatul Quran kita, seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan mengambil tema tentang al-qard, hutang piutang yang tidak dibayar. Bagaimana status hukumnya? Jadi insya Allah kita akan membahas tentang hutang piutang yang tidak dibayar. Bagaimana status hukumnya? Apakah hutang tersebut selesai setelah dia meninggal, atau berterusan hutang tersebut akan dikira setelah kita meninggal. Apakah ini dibawa mati atau pas mati dah selesai? Kira-kira gimana jawabannya? Udah tahu ya jawabannya ya? Tergantung. Tergantung apa nih? Nah, yang pertama mesti kita pahami terlebih dahulu yang namanya al-qard, yang namanya hutang piutang, ini ternyata di dalam Islam adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, syukran Pak. Makasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata memang memperbolehkan orang itu bertransaksi yang namanya hutang tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat juga pernah melakukan hutang piutang. Salah satu hadis sahih, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan orang Yahudi, dengan menggadaikan apa? Baju besinya. Nah, ini udah tahu nih. Pernah menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, kemudian Rasulullah mendapatkan uang atau barang. Dalam satu riwayat dikatakan uang untuk membelikan 30 sok gandum. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mendapatkan barang daripada orang Yahudi tersebut sebesar 30 sok gandum untuk memenuhi kebutuhan keluarga Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah meminjam seekor unta yang berumur sinnan 2 tahun. Kemudian Rasulullah mengembalikan unta tersebut dengan unta yang lebih besar, yang umurnya melebihi daripada 2 tahun, 4 tahun. Kemudian dalam akhir hadisnya Rasulullah mengatakan khiyarukum ahsanuhum qada'a, kata Rasulullah.
Sebaik-baiknya kalian kalau minjem itu ngembaliinnya dengan pinjaman yang lebih baik. Ya, ini menyalahi syariat nggak nih? Menyalahi syariat nggak? Minjemnya 1 juta, waktu pulanginnya 1 juta plus bonus. Boleh nggak nih? Boleh? Masya Allah, udah pada pinter di sini. Akadnya, tergantung akadnya. Kalau akadnya ditetapkan atau disyaratkan di awal, nanti waktu pulangin ya tambahin ya. Nah, kalau yang begini jatuhnya riba, jangan dilakukan. Tapi ketika orang mau pulangin, ya nggak disyaratkan waktu mulangin tadi dia lebihin, boleh nggak? Nggak boleh. Kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian khiyarukum ahsanuhum qada'ah, katanya. Sebaik-baiknya kalian kalau lagi mulangin pinjaman itu pulangin dengan yang lebih baik. Kalau pinjamnya 1 juta, boleh nggak kita kasih 1 juta plus martabak misalnya? Boleh nggak? Lah seneng dia orangnya. Alhamdulillah ente tahu aja lagi pengen makan martabak misalnya. Misalnya. Ya, boleh. Asal nggak disyaratkan di awal. Yang pertama. Yang kedua, ternyata al-qard yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi itu dalam kondisi darurat. Bukan pinjaman ya untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif ya, atau kita bilang memenuhi kebutuhan lifestyle ya, sesuatu yang dimiliki kadang-kadang dia pingin lihat, nih teman-teman udah pada ganti nih katanya nih, padahal dia masih punya, masih bagus ya, seharusnya nggak perlu ganti juga nggak apa-apa, tapi karena dia pingin ikut sama lingkungannya, circle-nya bahasanya ya, kalau yang lain-lain emang dia punya, masalahnya aneh nggak punya nih, sehingga akhirnya dia meminjam untuk memenuhi kebutuhan yang tidak perlu tadi. Maka ini bukan sesuai dengan prinsip syariah. Maka ada kata orang dulu, kata kalau lo punya beli, kalau nggak punya entar aja dulu, tunda, tahan dulu. Kalau ente punya beli nggak apa-apa, ya cash, belinya cash. Tapi kalau nggak punya tahan dulu, ente masih punya nih barang. Ya, nah maka kita mesti tahu dalam syariat hutang piutang itu diperbolehkan. Namun lihat kondisinya, apakah kondisi memang perlu atau tidak. Kalau perlu, bahkan dia wajib memenuhi kebutuhan dasarnya, boleh. Ya, bahkan juga jangankan ngutang, ya, mencuri pun boleh. Ya, ingat nih, pada zaman Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini pernah ditanya oleh para hakim, ya Amirul Mukminin, ya, ini kondisi sekarang lagi krisis kita nih. Dan beberapa orang yang sedang diadili sekarang, ya, dalam kondisi yang sama, mereka mencuri karena kebutuhan, karena nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebetulnya, ya, di dalam Islam syariat orang yang mencuri itu kira-kira diapain? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa. Ya, potong kedua tangannya, silang tuh ya. Jadi kalau dia mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka dipotong. Kalau sudah mencapai nisabnya, kalau sudah mencapai hadnya, maka dipotong. Tetapi ketika itu, alasan orang-orang yang mencuri ini ternyata khusus ya, atau berlainan dengan orang-orang yang mencuri karena ingin memperkaya dirinya. Kalau sekarang bilangnya koruptor, ya, memperkaya diri, udah kaya diambil juga duit orang lain. Ya, beda dengan orang yang mengambil untuk kebutuhan ente. Kenapa sih? Ya, anak nggak bisa makan udah berhari-hari, udah susu, pengen beli susu nggak bisa beli susu misalnya. Maka ini dibedakan dengan orang yang tadi memperkaya diri.
Sehingga ketika itu Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, ya mengatakan kepada qadhi, jangan dipotong. Tuh, bagaimana itu? Ya, makanya orang ada yang gedeg bahasanya gitu ya. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum, bertahkim dengan hukumnya Allah, dia adalah orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang zalim. Kalau dia saklek dalam mengartikan atau mentafsirkan ayat tersebut. Coba dilihat belakangnya dulu. Oh, ternyata dia mencuri karena dia lagi kebutuhan khusus. Ya, karena dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka ya dengan cara mencuri pun ada yang disebut dengan ad-daruriyah atau darurat. Ya, kalau sudah kemakan, kalau sudah dapat minum, kalau sudah dapat makan, boleh nggak mencuri lagi? Ya, jangan, tuh namanya ketagihan nanti itu. Nggak boleh. Kalau lagi-lagi susah-susahnya, ya boleh. Ya, jangankan minjem, artinya begitu ya. Jangankan minjem, mencuri pun boleh. Sebagaimana orang yang misalnya tadi dalam keadaan kesusahan, nggak dapat makanan lagi, ya udah lemes banget, kejebak misalnya. Yang ada di situ mayat, betul ya? Yang ada di situ misalnya bangkai lah, kita sebut bangkai. Ya ini nggak ada yang lain nih, udah dah yang ini ya, yang ada aja dah kita bakar. Boleh nggak? Khusus pada saat itu boleh. Giliran dia udah makan, wah udah pahit-pahit dikit nih, asem-asem nih, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia bisa bergerak dulu nih, ya dia bisa mencari pertolongan lagi, bisa bergerak. Daripada nggak ada tenaga sama sekali. Kita yang bisa ngomong sekarang ya. Tapi orang-orang yang tertentu, yang dalam kondisi kelaparan, ya disekat, nggak boleh masuk makanan. Kadang-kadang mereka begitu akhirnya ngelihat. Ya ini ada binatang tapi udah mati. Biarin dah. Ya, dagingnya diambil, dibakar, dicuci, padahal bangkai. Ya, tapi karena mereka nggak punya makanan, maka pada saat itu mereka boleh makan. Khusus untuk mereka, beda dengan kita, gitu ya. Baik, pertanyaannya tadi, ya ketika orang sudah berhutang, ya biasanya berhutang ini, ya ini harus dicatat. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Ini ayat yang paling panjang nih di dalam Al-Quran. Ayatnya cuma satu, tapi satu halaman. Ya, ayat ini berbicara tentang bermuamalah khususnya dengan tempo waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, maka ya adab atau syariat kita yang menyatakan bagi orang-orang yang beriman, kalau kita mengadakan satu transaksi bermuamalah, apakah itu pinjam meminjam, jual beli dengan tempo, bekerja sama yang ada tempo waktunya, maka yang pertama kali adalah ditulis. Tulis, dicatat. Jangan sampai nggak dicatat. Kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat? Nah, lupa bisa, ya. Kenapa? Sakit. Hah? Mangkir, mangkir ya, mangkir. Oh ini udah ngutang ente. Mana buktinya? Nah, itu begitu ya. Apalagi? Ya, bisa karena kalau misalnya satu pihak tersebut wafat, ya nggak? Kalau satu wafat bagaimana nih? Ya, nah ntar laginya gimana kita nih? Tuh, ya kalau ada suratnya, kalau ada pencatatannya, mending enak. Kita bisa ngadep, ini dulu babalu nih, begini-begini. Ya, oh iya ya, bayar. Ya, atau justru dia punya piutang. Dulu ya babalu nih memberikan, saya punya, oh ya tadi hutang, sekarang piutang. Ya, saya harus bayar berapa? Nih, catatannya sama nggak sama catatan ente? Nah, maka harus ada tuh buktinya. Ya, supaya enggak nanti ya tadi disebut misalnya berkilah, mangkir, enggak ada buktinya. Mau apa? Kan begitu ya. Baik, yang pertama dicatat, yang kedua ada saksi. Dalam ayat disebut, dalam ayat yang tadi sama tuh. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ya, jadi selain dicatat, ada yang nyatet, maka juga harus ada saksinya. Ya, kalau saksi dalam fikih sunnah, Said Sabiq mengatakan minimal saksi berapa? 2 laki-laki ya. Yang adil, bukan yang tang bohong. Ya, kalau tang bohong nggak jadi tuh. Ya, ini fasik nih, nggak bisa nih. Dia harus yang adil, yang bagus orangnya. Maka saksi itu memang harus dari kalangan orang baik. Kenapa? Karena nanti giliran nih ya, satu apa namanya kan biasanya kontrak itu ada 2 ya, catatan ada 2 ya. Pihak 1, pihak 2. Nah, kok beda ini? Ini yang mana yang asli, mana yang palsu nih? Ya kan? Kayak ijazah juga nih kan begitu. Mana nih yang asli, mana yang palsu nih? Saksinya yang ada saksi. Oke, ada saksinya. Kalau saksinya benar, insya Allah benar. Biasanya saksi dari pihak 1, saksi dari pihak 2. Ya, bagusnya sekarang kalau transaksi ya, apalagi misalnya yang ada urusan surat-suratan. Ada surat mobil, ada surat tanah, ada surat saham misalnya gitu ya. Biasanya udah ada pencatatan khusus, betul ya? Biasanya ada notaris. Maka notaris ini yang profesinya notaris ini sunnah ini. Ya, dia catetin orang-orang yang bertransaksi. Ya, dia ada pencatatannya kuat, diakui oleh negara, luar biasa. Kalau nilainya besar. Kalau nilainya kecil, ya paling kagak kwitansi dah ya. Kwitansi paling enggak. Kenapa? Nanti kalau ada sesuatu terjadi oleh salah satu pihak, meninggal misalnya, sakit nggak bisa bersaksi lagi atau nggak ada lagi, dia nggak kuat lagi, saya lupa misalnya tadi. Maka bukti itu bisa menjadi menjadi hujjah. Ya, ketika dia umumkan, ya mohon dimaafkan si fulan mayit orang tua kami misalnya gitu ya. Kan biasanya kan diumumin juga yang kedua selain mohon maaf, barang siapa yang punya utang piutang dengan almarhum maka hubungi keluarga ahli waris. Waris yang ditinggalkan itu nggak boleh dibagi sebelum hutangnya selesai. Itu dia. Ya. Jadi orang yang berhutang tadi, ya, giliran dia sudah meninggal, kemudian dia nggak ngasih tahu kepada ahli warisnya bahwa ada utang, ini dikit-dikit bahaya. Ya, antara-antara. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dari beberapa hadis, ya, disebutkan orang yang meninggal, ya, di sini ada hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal, siapa yang wafat dan dirinya memiliki hutang, ya, falaisa summa dinarun wala dirham, maka kelak nanti di hari kiamat dia nggak punya duit lagi untuk bayar. Benar nggak? Orang mati emang bawa duit. Orang Cina bawa duit, tapi mah tetap aja akhirat nanti nggak ada duitnya, nggak ada ATM, nggak bisa dikeluarin tuh duitnya. Ya nggak? Tapi kata Rasulullah, walakinnaha alhasanat wasayyi'at. Tapi nanti dia waktu perhitungan nanti, yaumul hisab nanti, di hari kiamat nanti, dia nggak bawa yang namanya al-hasanat. Apa al-hasanat? Kebaikan, pahala-pahala dia bawa. Dan satu lagi as-sayyi'at, dan juga keburukan atau maksiat. Dua-duanya dibawa. Nanti waktu perhitungan, ya, maka untuk membayar hutang yang ditinggalkan dan itu ahli warisnya nggak dibayarin, diambil dari yang mana? Yang baik-baik, pahala-pahalanya diambilin. 1, 2, rugi. Ya, maka kasih tahu kepada ahli waris, berwasiat. Ya, berwasiat. Kalau ada aset kasih tahu, saya punya utang di sono,
pakai yang duit yang ini nih, atau pakai aset yang ini nih, saya belum sempat jual nih, yang lagi sakit nih, sempat dia apa namanya diselesaikan. Karena kalau nanti ya nggak dikasih tahu atau ahli warisnya nggak mau tahu, wah ini udah berebutan aja nih, berebut, ya udah diambil. Kira-kira kalau udah dipegang nih duit sama ahli warisnya, kira-kira bisa nggak kebayar utang itu? Lah susah, susah. Mendingan sebelum dibagi-bagi itu diselesaikan, ya supaya ruhnya orang yang meninggal tadi tidak tergantung. Sebagaimana ya hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini hadis riwayat Tirmidzi disahihkan Al-Albani, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi. Ya, roh seorang mukmin yang meninggal itu mu'allaqatan bidainihi. Dia tergantung-gantung ya karena hutangnya hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dilunasin. Ya, maka dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatkan sahabatnya yang sudah wafat. Rasulullah dipanggil, kemudian Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian apa yang dilihat oleh Rasulullah, ya mayat ini sudah dikafankan dan sudah dimandikan dan sudah dikafankan, tinggal disolatin dan dikuburkan. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada ahli warisnya, si fulan punya utang? Punya ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Kalau begitu yang lain saja yang sholatin, saya yang ngeliatin. Bayangin, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang. Kenapa? Tadi coba ya, dalam sholat jenazah kan ada bacaannya, benar nggak? Ada bacaannya. Salah satu bacaannya apa? Allahumma gfir lahu wa Allahumma gfir lahu wa Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ila akhirih. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Ya. Lah, Rasulullah dalam hadis-hadis yang sebelumnya dikatakan, ya, yang namanya orang mati syahid pun, ya, yughfaru lisyahid kulla dzanbin illa dain. Orang yang mati syahid, ya, itu diampuni semua dosanya. Illa dain, kecuali utang. Dalam ayat yang lain, bi ghairi hisab, orang yang mati syahid ini berarti yang ya perang nih ya, perang, jihad. Ya, kemudian dia meninggal, maka kata Rasulullah SAW, dia akan diampuni kecuali hutang. Dalam ayat yang lain disebutkan bi ghairi hisab. Ya, hitungannya itu nggak pakai lama, cepet banget. Tapi kalau punya utang, dia nggak jadi masuk ke surga. Ya, ibarat kata begini nih, ya tergantung ya, karena hutang ini sepertinya contoh kalau kita di masyarakat, ya kita datang misalnya ke kecamatan misalnya, ngantri bikin apa ya, macam-macam, KTP, ya kartu keluarga misalnya, ya kan, ngantri dari jam 8, 9, 10, 11, 12, ya udah mau dipanggil jam 12, isoma, ya ilah, atu lagi isoma. Ya ilah bang, bentar lagi apa saya masuk dulu? Bentar pak, sejam lagi, 1 jam lagi. Ya Allah Rabbi. Kayak kita pengen masuk tapi ditahan. Gimana kira-kira? Kesel gak tuh? Enak banget, iya benar. Nah itu dia kira-kira. Ini udah benar-benar udah di jalurnya nih. Cuma utang yang belum dibayarin. Ya Allah. Nah begitu. Ya nggak main-main nih. Kalau hutangnya dia kagak bayar. Sekali lagi. Satu hadis Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang, tapi dia kaya, maka kata Rasulullah adalah zalim. Beda ya, orang yang kagak bisa bayar hutang karena nggak mampu. Ini ada lagi pembahasannya. Ini dia mampu, tapi dia menunda. Ntar aja, gampangin gitu ya. Dia masih kaya, masih kelihatannya nggak usah dibayar dulu, nggak boleh. Jadi apa yang disesuaikan dalam akad,
ya ini saya ngutang nih, ya apakah dalam keadaan perlu banget gitu ya, atau misalnya dalam keadaan ya biasa-biasa tapi ngutang misalnya. Sama aja. Kalau sudah akad berhutang, maka akadnya harus dikembalikan. Ya, al-qard itu artinya adalah mengembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjam, sesuai dengan waktunya yang disepakati. Jadi kalau disepakati misalnya 1 juta nih, akhir bulan nanti dikembalikan ya, insya Allah mana ya, insya Allah, ya benar-benar ya insya Allah 1 juta ya akhir bulan dikembalikan. Hah? Pengalaman nih, pengalaman. Ya, ya, dia harus dikasih tahu, dia harus dikasih tahu, dia nggak main-main, nggak dibawa mati, nggak selesai sampai mati. Ya, ternyata hutang ini dibawa mati terus. Ya, jadi kalau memang dikatakan 1 bulan, maka ya tunaikanlah pada saatnya. Ya, kalau dia mampu. Bagaimana sekarang kalau dia nggak mampu? Bagaimana kalau nggak mampu? Gimana Pak? Bu, gimana Bu kalau nggak mampu? Hah? Dikasih? Dikasih lunas? Oh, enakan dia dong kalau begitu. Hah? Gimana kira-kira? Inilah cara Allah memberikan kita kesempatan untuk mendulang pahala. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah 190, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang membayar, kalau yang orang yang berhutang tadi dalam keadaan sulit, usra, fanaziratun ila maisarah. Apa itu artinya? Maka berikan dia waktu, kasih kesempatan, ya kemudahan kepada dia. Kasih. Ya, bahasa kerennya restrukturisasi lah bahasanya begitu ya. Ya, oke, ini teh 1 juta, ini nggak bisa bayar bulan besok, bulan ini nggak bisa bayar. Terus gimana? Ya, bulan Januari gimana bulan Januari? Siap bulan Januari kalau begitu. Kalau bisa mah dicicil dah, biar enteng ini gampang. Iya dah kalau begitu 500.000 misalnya. Ya, Desember akhir 500.000, akhir Januari 500.000. Akadnya begitu nih, akad baru nih. Nggak taunya masih nggak bisa bayar. Kita liatin, ya makin susah dia nih. Misalnya, ya aneh kagak tega dah. Ya kagak tega dah kalau begini dah. Makin susah, anaknya makin sakit, makin sembuh. Gimana coba? Wa anta saddaqu khairul lakum. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ada terusannya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian tuh ngelihat dia lagi susah, kasih tempo, kasih waktu, kasih kemudahan. Mau sebulan, 2 bulan terserah dah. Ya, masih juga nggak bisa nih, wah udah dah, ini emang udah insya Allah mulu nih, ya udah nggak bisa nih, ya udah, wa anta saddaqu khairul lakum kata Allah Subhanahu. Kalau emang udah nggak bisa lagi, daripada ditagih-tagih mulu, kita juga jadi nggak enak hati, dia nggak enak hati, nggak ketemu nih jadinya nih, ya kalau tetangga muter jauh, harusnya kan lewat aja gitu ya, ini nggak, ngelosono aja dah, nggak enak nih, ya kan, nggak enak jadinya. Maka yang bagus, yang baik bagi kalian adalah diikhlaskan. Tuh, setelah tadi kita kasih waktu sekarang. Dalam hadis Rasulullah SAW juga sebut, man nafasa, siapa yang memberikan kemudahan, siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim ya, kurbatan minad dunya, di dunia, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitan dia nanti waktu di akhirat. Ini mesti kita paham, kita pegang benar-benar nih. Jadi mengikhlaskan itu mudah nggak tuh? Susah banget, susah. Wah, susah, panas dingin, waduh, susah. Tapi ingat, ya Allah akan memberikan kita ganjaran nanti di akhirat, gitu ya. Kalau emang udah nggak bisa bayar, sekarang nih ya, contohnya kalau udah nggak bisa bayar, kalau masih bisa bayar, ya atau nih kadang-kadang masalahnya nih dia Anda kagak ada duit ya tapi mah ya jalan-jalan masih aja tuh kalau status makan-makan masih dia nih ya waduh ya kendaraan masih tuker-tuker aja nih ya, bangun masih aja bangun rumah nih nah ya ini jangan begitu ya kalau emang bilang kagak ada memang benar-benar nggak ada
Kalau emang masih ada, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kenapa? Sekali lagi, yang namanya hutang tadi pada prinsipnya adalah membantu. Betul ya tadi ya? Ta'awun. Jadi orang yang meminjam kepada kita, ya sebetulnya dia dalam keadaan butuh. Maka yang membantu itu mendapatkan pahala. Seharusnya yang dibantu ketika dia sudah dibantu, dia berterima kasih. Maka adabnya bagi orang yang enggak mampu, tadi misalnya, jangan ngeles. Datang, Assalamualaikum, salam. Ya kan gitu ya? Ya, ini kan tadi dari sisi pemberi hutang, ya nggak? Kalau dia nggak mampu, Anda kasih waktu. Nggak mampu juga, kita lihat makin kesian, udah kita bebasin. Ya Allah, berkah itu dah. Udah, pulang nih Anda kasih ongkos. Kan gitu ya? Masya Allah. Misal ini dari pemberi hutang nih. Ada adab dari orang yang berhutang. Kalau dia nggak mampu bayar, sebelum waktunya dia kudu ya info dong, datang gitu misalnya, datang. Assalamualaikum, salam. Ya, harusnya nih akhir bulan nih, 1 juta Anda bayar. Kelihatannya belum ada hilal nih, kan gitu. Iya nggak? Belum kelihatan hilalnya nih. Jadi gimana? Ya, Anda takut sama utang. Ya, bisa nggak Anda bayar dengan Anda bekerja sama ente? Senang nggak kalau gitu? Misalnya gitu ya, dia nggak bisa, dia nggak punya utang, dia nggak punya duit buat bayar utang. Ya, daripada saya kabur, misalnya, udah saya mau pulang kampung aja dah, ya tahu-tahu hilang aja nih orang. Enggak, Pak, sebelum saya mau pulang kampung nih, saya mau pulang kampung nggak sanggup nih ditinggal di metropolitan, misalnya gitu ya. Ya, nggak sanggup tinggal di sini, kosnya gede. Ya udah saya mau pulang kampung, sebelum pulang kampung, saya mau lunasin dulu Pak. Boleh nggak Pak? Ya, kalau saya bekerja sama Bapak, berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, berapa, misalnya gitu ya, sampai hutang itu selesai. Kira-kira nih dari kita, ada nggak ya kemungkinan itu? Bisa nggak kemungkinan itu terjadi? Bisa saja. Ya, dilihat misalnya rumah kita pada berepotan, Pak, saya chatin Pak, satu rumah saya chatin Pak, misalnya. Kan bisa. Artinya yang tadinya dia nggak bisa bayar hutang, tapi dia mau membayar. Pertama dia datang mengakui ya kesalahannya nggak bisa membayar tepat waktu, mohon maaf, ya kan? Mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar. Dia datang. Kemudian dia menawarkan jasanya untuk dikira sebagai hutang. Misalnya, saya nyuci piring nggak? Kalau restoran, Bapak punya restoran di sono. Ya saya nyuci piring Pak, 6 bulan nggak apa-apa 6 bulan. Nggak usah digaji dah. Misalnya gitu ya. Masya Allah. Ya 6 bulan. Artinya tetap aja kita kesian. Dia udah rajin bener nih orang. Kita kasih juga, bener nggak? Begitu akhirnya. Orang tuh kalau udah minta maaf, Masya Allah. Apa juga nggak jadi dah. Ya udah. Selesai gitu. Iya, ikhlasin aja dah, ikhlasin. Itu kalau ada adabnya. Kan begitu. Jangan ngilang. Ya kalau ngilang kita susah nyarinya. Di mana sih ini orang nih? Harusnya bayar nih. Wah, ini susah. Ya, maka jangan sampai terjadi. Ada ya bagi orang yang hutang kemudian dia menunda, kalau dia mampu maka hati-hati. Ya, karena hutang tersebut akan diteruskan ke ke hari pembalasan. Kalau dia nggak mampu, ya ini insya Allah akan diselesaikan tadi ya, diikhlaskan misalnya. Kalau nggak diikhlaskan gimana? Contohnya Mu'adz bin Jabal pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Kemudian Mu'adz nggak bisa bayar, ya. Bahkan dia datang nih, orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ngaduin, ya, Mu'adz pernah berhutang kepada saya sampai sekarang dia kagak bayar. Panggil Mu'adz. Mu'adz, benar begitu? Iya ya Rasulullah. Kenapa yang tidak bisa bayar? Saya nggak punya aset ya Rasulullah, nggak punya lagi duit. Yang punya apa? Ini, jual. Ya. Kemudian setelah dijual, asetnya nggak mencukupi untuk membayar juga 200 gram emas, 2 uqiyah emas. Ya. Nah sekarang nilai berapa? Banyak ya. Banyak itu sekarang nilainya. Kemudian beberapa kali waktu ditagih, Mu'adznya nggak nongol-nongol, ditungguin di depan rumah. Nah biasanya debt collector nih, ditungguin. Sampai akhirnya Mu'adz tuh nggak sholat Jumat. Ditanyain sama Rasul, Mu'adz mana? Nggak kelihatan. Ya,
Pas saya pada waktu yang lain kemudian ditanyain, Mu'adz ente kemana kemarin? Anak takut nggak mau keluar. Kenapa? Ditungguin sama orang Yahudi. Maka tadi Mu'adz diminta untuk menjual asetnya dan tidak lagi ada aset yang lain. Udah benar-benar apa ya? Nol dah bahasanya dah, habis-habisan. Bangkrut. Tapi kalau bangkrut di dunia masih bisa naik dia. Bangkrut di akhirat yang nggak bisa naik ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, mau nggak saya kasih tahu doa supaya bisa ya bayar hutang, ya gitu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan surat Ali Imran, baca surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Ayatnya gimana tuh? Qulillahumma malikul mulk, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan ya, ini di doa ini juga kita banyak membaca ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubri wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, sekali lagi ya. Baca surat Ali Imran 2627 dengan doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal jubri wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari ya apa namanya lilitan apa hutang ya. Tapi ingat, kalau kita baca ini ada niatnya untuk bayar kan begitu, betul nggak? Kalau kagak niat bayar nggak bisa. Nih satu lagi hadis Rasulullah SAW ya yang mengatakan, hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian disahihkan oleh Bukhari, hadis riwayat Bukhari, disahihkan Albani ya. Man akhadal amwalun nas, ya, orang yang mengambil harta orang lain, yuridu adaha, ya, dengan niat untuk melunasinya. Artinya orang yang mengambil ini adalah orang yang berhutang. Orang yang kalau mau minjam, orang yang mau berhutang, tapi dalam niatnya nanti waktu saya mau berhutang saya akan bayar, gitu ya. Dengan niat untuk melunasinya kelak, ya, addallahu anhu kata Rasulullah. Maka Allah akan menolong dia untuk melunasinya. Jadi orang yang berhutang, kemudian dalam hatinya dia akan membayar balik utangnya, maka dengan niat seperti itu Allah akan menolong untuk melunasi hutangnya. Ya. Kemudian waman akhadha yuridu ya ithlafaha. Dan barang siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau mengembalikannya, ya, kemudian atfalahullah kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghancurkan dia. Contoh begini ya biasanya orang ini kan ada pendapatan tetap dan pendapatan harimau, ya nggak? Pendapatan tetap maksudnya ya udah tetap nih bulanan gitu ya. Yang harimau ini biasanya apa nih yang harimau? Apa namanya Pak biasa ini? Ya pokoknya dapat lah, alhamdulillah dapat warisan, durian runtuh misalnya, apa aja nih. Ya, kalau dia ada hutang misalnya, walaupun dicicil kan bisa nggak? Ya, pokoknya saya akan cicil ya setiap bulan ini, misalnya saya akan setahun nih hutangnya nih, saya sebulan ini akan alokasikan ya 1 juta misalnya, 1 juta, misalnya utangnya 10 juta. Daripada saya ya di akhir bulan nanti, di akhir tahun nanti harus nanggung 10 juta, mendingan saya cicil dah sejuta. Benar nggak? Ada keinginan untuk membayar. Ya, kalau dia nggak mau bayar, dia ada pendapatan tadi, tetap yang bulanan tadi, tapi dia nggak mau bayar, entar aja dah, betul ya? Entar aja dah. Kadang-kadang dia malah memprioritaskan hal yang lain daripada kewajiban itu. Nah ini parah nih. Misalnya, ya, yuk umroh, wah umroh kan sunnah, ya. Atau misalnya beli sesuatu yang ya tadi misalnya sesuai dengan lifestyle-nya, ya. Ada handphone yang baru, dia beli handphone baru, gadget baru, dia beli gadget yang baru. Padahal itu nggak perlu amat. Yang perlu itu adalah sebetulnya dia mengalokasikan buat nyicil hutang.
Itu yang Allah katakan, Allah akan bantu melunasinya kalau kita memang niat untuk melunasinya. Ya, jadi walau bagaimanapun hutang itu pasti akan terbayar walaupun tersendat-sendat. Tapi kalau ada kemauan, kalau nggak ada kemauan, nggak bakal. Nah, itu kata Allah, ya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kalau orang yang niat berhutang kemudian dia nggak mau bayar, nggak bakalan dilunasin. Maka Mu'adz bin Jabal, contohnya tadi, walaupun 200 gram emas, ya, dia udah jualin hartanya, nggak dapat lagi untuk membayar hutangnya. Kata Rasulullah, terus namanya Yohanna bin Maria, ya, orang Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada Yahudi, kalau Mu'adz udah semuanya asetnya dijual, kemudian nggak bisa juga membayar hutangnya, terus apalagi yang diinginkan? Apakah mau Mu'adznya dibunuh? Kan enggak. Betul nggak? Di kita aja kalau orang udah bangkrut, pailit gitu ya. Kalau udah pailit, ya udah. Berarti rugi kan begitu ya? Betul nggak Pak? Misalnya nih, kalau perusahaan ya ternyata dia banyak rugi. Ya, udah dah kata pemegang sahamnya nggak bisa kita pertahanin lagi di perusahaan dah. Udah dah kalau gitu kita ngajukan pilot misalnya. Udah ngajukin pilot, kemudian asetnya di appraisal, dinilai, kemudian dia buat bayar hutang. Kan begitu selesai. Paling dia namanya jelek. Ya mau kemana-mana si fulan, wah ini payah nih. Ya sampai bangkrut perusahaan, misalnya gitu ya. Kan begitu nilai, nggak mungkin, nggak cukup pemegang sahamnya kita gantung satu-satu, kan nggak begitu. Begitu juga misalnya, ya kalau tadi perusahaan, kalau sekarang misalnya pinjaman pribadi, personal loan misalnya, kartu kredit, kalau yang ada ya pinjol misalnya, ya kan? Nggak bisa bayar. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya gimana? Catatan kita apa di sono? Macet. Macet ya? Collection 5. Wah, hitam. Bahasanya tuh udah keren dah itu. Nggak, udah nih, ini nggak bisa lagi dikasih ya kredit lagi untuk masa yang akan datang. Kan begitu ya? Apakah dia terus-terusan akan diteror terus? Nggak bakal. Ya, artinya kalau misalnya dia udah katakan saya nggak mampu lagi Pak, ini seada-adanya begini Pak, misalnya ada dokter yang datang, ya udah dah kalau begitu, ente udah ya namanya jelek, satu Indonesia nggak ada yang percaya sama ente, nggak bakal ente dapat pinjaman lagi, biarin dah Pak, saya nggak dapat pinjaman, emang saya nggak bisa bayar, ya kan nggak bakalan ya ente nggak bisa bayar, sini ada gantung ente, kan nggak mungkin begitu, ya nggak? Artinya urusan hutang itu adalah urusan perdata, dia nggak sampai dibunuh kan gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, kalau emang udah nggak bisa bayar, ente juga udah habis-habisan, maka baca doa tadi dengan niat untuk melunasi. Allah yang akan lunasi. Ternyata akhirnya dilunasi oleh Mu'adz bin Jabal. Gitu ya. Tapi yang terakhir, ya dari sisi penghutang tadi ya, yang orang yang berhutang. Ya, ketika dia tidak bisa membayar karena ya kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar, maka adabnya tadi pertama apa? Datengin, komunikasikan. Ya, setelah komunikasi minta keikhlasan dengan cara apa? Dengan cara mengganti uang tadi dengan tenaganya. Ini masih boleh, masih boleh. Ya saya nggak bisa bayar Pak, saya nggak punya uang lagi, tapi saya masih punya tenaga, saya punya pikiran, saya bekerja dah, boleh tuh. Ya, dikonversi seperti itu boleh. Yang penting apa? Yang penting kewajiban dia, ya, diklirin oleh si yang pemberi hutang. Ya, saya nilai, oke, Bapak bekerja dengan saya sebagai cuci piring 6 bulan. Waduh, iya dah Pak kalau begitu, nggak apa-apa dah. Ya, baik, setelah itu Bapak selesai hutangnya. Kalau itu dijalani benar-benar, sepertinya nggak sampai 6 bulan selesai, benar nggak? Biasanya begitu, biasanya. Bahkan nanti setelah bekerja, bukan malah dia tadinya pengangguran, malah didapat, ya, utangnya selesai, dapat juga, misalnya ongkos, makan, dia dapat itu. Kenapa? Al-harokah barokah, kata Rasulullah SAW. Pergerakan, orang bergerak, ya, orang itu akan mendapat keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
ya kita terbebas dari lilitan hutang. Kalaupun ada kita lilitan hutang, ya maka niatkan untuk kita selesaikan. Ya, kasih tahu saudara kita ya atau ahli waris kita bahwa kita punya sangkutan dengan si fulan, maka itu harus diselesaikan. Enggak selesai di sini, nanti insya Allah akan ditagih di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Muflis tadi dikatakan bangkrut di dunia itu masih bisa naik. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang itu di dunia itu kata Allah ya memang dipergilirkan, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau muflis di akhirat nggak ada yang nolong. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Semua orang itu mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, amalannya masing-masing, pahalanya dia masing-masing, dosanya masing-masing. Nggak ada tuh. Nak, minta, waduh, jangan dah kalau begitu mah, nggak bakal. Ya, karena semuanya ketika itu ya dalam kondisi yang sangat sulit. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.